Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Dwi Yuli Astina, saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua, Elsya Safitri sebagai pemateri. Yang ketiga, Elvani Junita sebagai pemateri. Yang keempat, Faizul Hamdani sebagai pemateri. Dan yang terakhir, Lucy Rahmawati sebagai pemateri. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan hasil diskusi kami yang untuk materi pertama akan dibacakan oleh Elvani Junita. Kepada Elvani Junita disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvani Junita akan membacakan materi mengenai pengertian pilar pendidikan. Pilar pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pilar diartikan sebagai tiang penyangga dari besi atau beton. Pilar merupakan penopang atau penyangga dalam sebuah bangunan yang membuat bangunan itu dapat berdiri dengan kukuh. Dapat disimpulkan bahwa pilar pendidikan adalah penopang atau penyangga setiap kegiatan atau usaha terkait proses belajar mengajar. Yang kedua, jenis-jenis pilar pendidikan. Lanjut. Terima kasih kepada Elvani Junita. Untuk pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Elsya Safitri. Kepada Elsya disilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis pilar pendidikan. Pada saat ini telah ada rumusan mengenai pilar pendidikan. Pilar tersebut yang paling terkenal adalah 4 pilar pendidikan yang dirumuskan oleh UNESCO dalam Sudrajat 2005, yaitu learning to know, belajar untuk mengetahui, learning to do, belajar melakukan atau berkarya, learning to live together, belajar untuk hidup bersama, dan learning to be, belajar untuk menjadi berkembang utuh. Namun, keempat pilar yang diungkapkan UNESCO tidak mengakomodasi tujuan dari Sistem Pendidikan Nasional Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, agamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, timbullah penambahan pilar agar dapat menjadi pilar yang mengakomodasi tujuan dari sistem pendidikan Indonesia yang kemudian dikenal dengan 5 pilar belajar Indonesia, yaitu learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, and learning to believe in God. Adapun penjelasan kelima pilar pendidikan tersebut adalah yang pertama, learning to know. Dalam pilar ini, belajar dimaknai sebagai upaya hanya sebatas untuk mengetahui. Belajar ini termasuk dalam kategori belajar pada tingkat yang rendah, yakni belajar yang lebih menekankan pada ranah kognitif. Learning to know atau learning to learn mengandung pengertian bahwa belajar itu pada dasarnya tidak hanya berorientasi kepada produk atau hasil belajar, akan tetapi juga harus berorientasi kepada proses belajar. Dengan proses belajar, siswa bukan hanya sadar akan apa yang harus dipelajari, akan tetapi juga memiliki kesadaran dan kemampuan bagaimana cara mempelajari yang harus dipelajari itu.
Konsep learning to know ini menyiratkan makna bahwa pendidik harus mampu berperan sebagai berikut. Yang pertama, guru berperan sebagai sumber belajar, guru berperan sebagai fasilitator, guru sebagai pengelola, guru sebagai demonstrator, guru sebagai pembimbing, dan guru sebagai mediator, dan guru sebagai evaluator. Selanjutnya, learning to know ini mengandung prinsip seperti berikut. Yang pertama, diarahkan untuk mampu mengembangkan ilmu dan terobosan teknologi dan merespon sumber informasi baru. Dua, memanfaatkan berbagai sumber pembelajaran. Tiga, network society. Empat, learning to learn and lifelong education. Selanjutnya, learning to do. Dalam pilar ini, belajar dimaknai sebagai upaya untuk membuat peserta didik bukan hanya mengetahui, mendengar, dan melihat dengan tujuan akumulasi pengetahuan, tetapi lebih kepada dapat melakukan terampil berbuat atau mengerjakan kegiatan tertentu, sehingga menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan. Fokus pembelajaran dalam pilar ini lebih memfokuskan pada ranah psikomotorik. Learning to do ini mengandung prinsip sebagai berikut. 1. Menjembatani pengetahuan dan keterampilan. 2. Memadukan learning by doing dan doing by learning. 3. Mengkaitkan pembelajaran dengan kompetensi. 4. Mengkaitkan psikologi pembelajaran dengan sosiologi pembelajaran. Selanjutnya, learning to be atau belajar menjadi diri sendiri atau mengembangkan diri. Learning to be mengandung pengertian bahwa belajar adalah membentuk manusia yang menjadi dirinya sendiri. Dengan kata lain, belajar mengaktualisasikan dirinya sendiri sebagai individu dengan kepribadian yang memiliki tanggung jawab sebagai manusia. Dalam pilar ketiga ini, belajar dimaknai sebagai upaya untuk menjadikan peserta didik sebagai dirinya sendiri. Belajar dalam konteks ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya atau tipe-tipe kecerdasannya. Dalam learning to be ini mengandung prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi sebagai andil terhadap pembentukan nilai-nilai yang dimiliki bersama. 2. Menghubungkan antara tangan dan pikiran, individu dengan masyarakat, pembelajaran kognitif dan non-kognitif, serta pembelajaran formal dan non-formal. Selanjutnya, learning to live together atau belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Learning to live together ini belajar untuk bekerja sama. Hal ini sangat diperlukan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat global, di mana manusia baik secara individual maupun secara kelompok tak mungkin bisa hidup sendiri atau mengasingkan diri bersama kelompoknya. Pilar keempat ini memaknai belajar sebagai upaya agar peserta didik dapat hidup bersama dengan sesamanya secara damai. Dikaitkan dengan tipe-tipe kecerdasan, maka pilar keempat ini berupaya menjadikan peserta didik memiliki kecerdasan sosial atau social intelligence. Learning to live together yaitu proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menghayati hubungan antar manusia secara intensif dan terus-menerus untuk menghindarkan pertentangan ras atau etnis, agama, suku, keyakinan, politik, dan kepentingan ekonomi. Peningkatan pendidikan nilai kemanusiaan, moral, dan agama yang melandasi hubungan antar manusia. Learning to live together ini mengandung prinsip sebagai berikut. Yang pertama, membangun sistem nilai, membentuk identitas melalui proses pemilikan konsep luas. Selanjutnya, learning to believe God. Belajar untuk mempercayai dan meyakini Tuhan yang Maha Esa. Pilar ini adalah salah satu pilar yang penting dalam proses pembelajaran dan sistem pendidikan, yaitu belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai bentuk rasa syukur dan aplikasi dari nilai keagamaan dari setiap peserta didik, yang bertujuan untuk membentuk kepribadian dan karakter serta akhlak mulia. Dalam artian bahwa pengetahuan yang dicari seseorang harus dapat memberi manfaat untuk isi alam itu sendiri, dan bagaimana mengelola untuk kebaikan bersama secara berkelanjutan yang secara religius dapat dipertanggungjawabkan kepada Yang Maha Kuasa. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Elsha Safitri. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lucy Rahmawati. Kepada Lucy disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang implementasi pilar pendidikan. Implementasi pilar pendidikan yaitu terbagi atas beberapa. Yang pertama yaitu learning to know. Implementasinya yaitu berbentuk guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas pengajaran yang dilaksanakannya. Oleh sebab itu, guru harus memikirkan dan membuat perencanaan secara seksama dalam meningkatkan kemampuan belajar bagi siswanya dan memperbaiki kualitas mengajarnya. Yang kedua yaitu learning to do. Sekolah sebagai wadah masyarakat belajar hendaknya memfasilitasi siswanya untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimiliki, serta bakat dan minat agar learning to do dapat terrealisasi. Selanjutnya, learning to be. Peran guru adalah sebagai kompas penunjuk arah sekaligus menjadi fasilitator sangat dibutuhkan untuk menumbuh kembangkan potensi siswa secara utuh dan maksimal. Pendidik juga membimbing siswa belajar mengaktualisasikan diri sebagai individu yang berkepribadian dan bertanggung jawab sekaligus sebagai anggota masyarakat. Konsep lebih perlu dihayati oleh praktisi pendidikan untuk melatih siswa agar memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Selanjutnya, to live together. Dalam kaitan ini adalah tugas pendidikan untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran bahwa hakikat manusia adalah beragam, tetapi dalam keragaman tersebut terdapat persamaan. Itulah sebabnya learning to live together jadi pilar belajar yang penting untuk menanamkan jiwa perdamaian. Yang terakhir, learning to believe in God. Dalam pendidikan, adanya pelajaran pendidikan agama. Di sini, peserta didik diajarkan nilai-nilai serta kaidah-kaidah tentang agama. Melalui ini, peserta didik diajarkan bagaimana dalam bersikap serta menggunakan ilmu yang ia miliki. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Rahmawati. Untuk materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri. Materi selanjutnya yaitu faktor pendukung penerapan pilar pendidikan. Hal-hal yang mempengaruhi yang dimaksud adalah hal-hal yang menjadi 4 pilar pendidikan. Adapun hal-hal yang mempengaruhi atau yang mendukung dalam hal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, motivasi diri sendiri. Yang kedua, hubungan. Yang keempat, niat. Dan yang terakhir, fasilitas yang memadai. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Faizul Hamdani. Kepada Faizul, disilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu faktor penghambat penerapan pilar pendidikan. Adapun faktor penghambat penerapan pilar pendidikan antara lain sumber daya manusia yang belum maksimal, fasilitas kurang memadai, malas, kurang pandai membagi waktu, dan kurang koordinasi dan kesolidan. Adapun pengaruh lainnya yaitu fasilitas sekolah yang kurang memadai, latar belakang dan pengalaman guru yang beragam, beragamnya peserta didik, dan alokasi waktu yang terbatas. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Faizul Hamdani. Baiklah, hanya itu materi dari kami. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kami sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.